Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi surati Maryam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannati عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي nurithu min ibadina man kana taqiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-61 dari surah Maryam, Jannati Aden, surga-surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman terhadap hamba-hambanya dalam perkara gaib. Sungguh itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan datang. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-60 ini, jemaah sekalian. Ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat yang ke-61 ya. Masih berkaitan dengan ayat yang ke-60, yang mana pada ayat ke-60 ini diterangkan bahwasanya balasan yang dipersiapkan oleh Allah, ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang mau bertaubat, itu adalah surga. Maka pada ayat yang ke-61 di sini Allah terangkan surga yang bagaimana itu. Jadi pada ayat sebelumnya dijelaskan balasan bagi mereka adalah surga. Sebutkan surga secara mutlak ya. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal salih, maka mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan terzalimi sedikit pun. Ya, di situ disebutkan secara mutlak surga. Maka pada ayat ini, ayat 61 ini, Allah merinci surga yang bagaimana, yang dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertaubat dari dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jannati Aden. Dia adalah surga Aden. Yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman terhadap hamba-hambanya. Bil ghaib. Bil ghaib maksudnya dalam keadaan gaib. Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat berupa surga, di mana surga ini adalah perkara gaib.
Maksudnya gaib di masa kita sekarang ketika kita hidup di dunia ini. Kita yakin akan keberadaannya. Kita yakin akan keindahannya, kenikmatannya. Sementara kita tidak pernah melihat surga. Kenapa? Karena surga itu gaib. Dan disitulah hakikat keimanan. Ketika seorang beriman, yakin dan percaya terhadap pemberitaan Allah Subhanahu wa taala walaupun itu masih gaib terhadap dirinya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Di antaranya adalah surga dengan kenikmatannya. Karena kadang ketika kita berbicara tentang surga dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, bagaimana pintunya, bagaimana tanahnya, bagaimana taman-tamannya, bagaimana sungainya, bagaimana bangunan dan istananya, ya, bagaimana bidadari-bidadari di dalamnya, dipan-dipannya, kamar-kamarnya dan seterusnya. Terkadang orang mengatakan, pintar kamu bicara tentang surga, memangnya kamu pernah lihat surga? Bukan orang yang beriman ketika dia yakin dan percaya ketika sudah lihat. Tapi dikatakan orang yang beriman itu dia yakin dan percaya akan berita-berita gaib dari Allah sebelum dia melihatnya. Sebelum dia melihatnya. Adapun kalau sudah lihat, itu adalah orang-orang yang celaka. Makanya orang-orang fajir ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, apa perkataan mereka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat. Kami sudah lihat sekarang. Wa sami'na, kami juga sudah dengar sekarang. Setelah dia lihat siksaan Allah dan seluruh huru-hara hari kiamat, mereka dengarkan kengerian-kengerian di dalam neraka Allah, baru mereka yakin ketika itu. Tapi apalah gunanya keyakinan ketika dia sudah berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat? Baru mereka mengatakan, farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal salih. Kenapa? Karena ketika di dunia dia tidak percaya, sehingga dia tidak beramal salih. Ini orang-orang yang tidak beriman terhadap perkara gaib. Maka dari itu ikhwani fillah, iya, di antara inti keimanan seorang hamba adalah ketika yakin dan percaya terhadap berita-berita tentang perkara gaib dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih. Di antaranya surga beserta seluruh kenikmatannya. Ini yang disebutkan oleh Allah di sini. Jannatu Adn, surga-surga Aden dipersiapkan untuk orang-orang yang bertaubat dari dosanya. Wa'adar Rahmanu ibadah, yang Allah yang Maha Rahman telah janjikan untuk hamba-hambanya. Padahal hamba-hamba ini belum melihat surga Aden, ya. Tapi ketika Allah yang janjikan, mereka yakin dan percaya akan keberadaannya. Makanya kata Allah, bil ghaib, dengan gaib, berita dengan perkara gaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sungguh janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Dan ini jamaah sekalian yang harus diyakini oleh setiap orang-orang yang beriman, bahwasanya
setiap apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu pasti akan datang. Apakah yang dijanjikan itu adalah perkara yang baik, kebaikan terhadap hamba, atau dia adalah ancaman terhadap seorang hamba? Yang jelas, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah akan datang, pasti akan datang. Ini yang harus kita yakini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wa'dallahi la'at." Sungguh janji Allah itu pasti akan datang. Kenapa? Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wala yukhlifallahu wa'da." Dan Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji, pasti akan ditepati. Makanya dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga Aden untuk hamba-hambanya yang mau bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahannya, harus diyakini pasti akan datang. Pasti akan didapatkan surga tersebut. Dan ini yang menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam agama ini. Memotivasi mereka untuk mau berbuat yang terbaik, ya, demi mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, karena mereka yakin akan janji Allah dan Rasulnya. Nah, perhatikan jemaah sekalian, berapa banyak dari kalangan para sahabat Nabi itu bersegera menjemput kebaikan-kebaikan itu karena termotivasi dengan janji Allah, yakin akan janji Allah pasti akan datang. Nah, kita telah mengetahui bagaimana Allah menjanjikan untuk Khadijah radhiyallahu taala anha satu istana di dalam surga yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau melalui lisan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah menjanjikan surga untuk 10 orang sahabatnya sekaligus. Dalam sabda beliau, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, dan seterusnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. 10 sahabat dijamin untuknya surga. Mereka yakin pasti akan datang. Nah, apa yang menjadikan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu rela menanggung segala derita dan siksaan dari orang-orang musyrikin? Naam, bahkan menjadikan beliau orang yang berani untuk berhijrah di jalan Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan beliau mampu menanggung semua itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang telah kamu lakukan yang paling kamu harapkan wahai Bilal, yang paling kamu harapkan wahai Bilal agar Allah memasukkanmu ke dalam surga? Fa inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah, karena sungguh saya telah mendengarkan bunyi sandalmu, bunyi tapak sandalmu di dalam surga. Masya Allah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan segala keberanian dan kehebatan beliau dan pengorbanan luar biasa di jalan Allah, apa yang memotivasi itu? Keyakinan beliau akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepada saya surga dan saya melihat
di dalam surga itu ada istana yang sangat megah, sangat tinggi, terbuat dari emas. Saya bertanya, liman hadza ya Jibril? Istana milik siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, li rajulin min ummati Muhammad. Dia adalah milik, ya, kelak akan dimiliki oleh seorang lelaki dari umat Muhammad. Kata Nabi, ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Liman hadza ya Jibril? Milik siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, li rajulin minal Arab. Dia miliknya seorang lelaki dari Arab. Kata Nabi, ana Arabi. Saya seorang Arab. Milik siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril alaihi salatu wassalam, li rajulin min Quraisy. Dia milik seorang lelaki dari suku Quraisy. Kata Nabi, ana Quraisy. Saya orang Quraisy. Milik siapa ini wahai Jibril? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril pun berkata, li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Kata Jibril, miliknya Umar bin Khattab ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuknya di dalam surga. Allahu akbar. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sangat berkeinginan untuk masuk menyaksikan rumah yang sangat megah itu wahai Umar. Seandainya saya tidak mengingat akan besarnya kecemburuanmu, saya minta akan masuk. Saya minta untuk masuk jalan-jalan ke dalam istana itu. Maka Umar pun menangis dan beliau berkata, ya Rasul, a'alaika ughar. Wahai Rasul, apakah terhadap engkau pantas, saya pantas untuk cemburu? Nah, perhatikan jamaah sekalian, orang-orang yang yakin akan janji Allah, inna wa'dallahi haqq, sungguh janji Allah itu pasti benar. Ini yang menjadikan mereka kuat dan kokoh di atas agama Allah, di atas iman wal amalus salih dan jihad fi sabilillah. Apa yang menjadikan keluarga Yasir beserta dengan istrinya Sumayyah yang disiksa oleh Abu Jahal, ya, dan disiksa oleh tuannya sendiri sampai meninggal? Apa yang menjadikan mereka tetap kokoh di atas agama Allah? Ya, janji Allah terhadap mereka yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga Yasir. Sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sungguh janji untuk kalian adalah surga. Kalau demikian jamaah, kenapa kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Mengapa masih ada keraguan di dalam hati akan janji yang sudah dipersiapkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman dan bersabar untuk istiqamah di atas keimanan tersebut? Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Surga-surga Aden yang Allah sudah persiapkan, Allah janjikan untuk hamba-hambanya dalam perkara gaib. Inna wa'dahu kana ma'tiya. Sungguh janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Yakin, pasti akan datang. Nah, yang dijanjikan untuknya surga dan kebahagiaan pasti akan datang dan dia akan saksikan. Yang dijanjikan untuknya neraka dan siksa Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan melihatnya. Pasti akan datang jamaah sekali. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya pada ayat berikutnya masih mensifati tentang surga Aden yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertaubat. La yasma'una fiha lagwan illa salama.
walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya. Di dalam surga Aden itu mereka sama sekali tidak mendengarkan di dalamnya lagwan, ucapan sia-sia. Naam. Apa itu ucapan sia-sia? Ucapan lagu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, kalamun saqitun tafihun la ma'na lahu. Dia adalah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan ya, yang tidak berguna. Tidak berguna. Tidak ada makna sedikit pun darinya. Kama qad yujadu fid dunya, sebagaimana ucapan-ucapan sia-sia ini banyak didapatkan dalam kehidupan dunia manusia. Ya. Kalimat-kalimat sia-sia, kalimat yang tidak ada tujuannya, kalimat yang tidak ada maknanya, kalimat yang tidak ada manfaatnya. Itu tidak didapatkan dalam surga. Coba perhatikan jamaah, betapa tenang dan sejahteranya orang-orang dalam surga. Jangankan kalimat-kalimat yang di dalamnya terkandung dosa dan permusuhan, ya, kalimat yang tidak ada gunanya saja tidak ada dalam surga. Apalagi kalimat yang padanya ada dosa, pasti lebih tidak ada lagi. Karena kalimat yang tidak mengandung dosa saja tapi sia-sia, tidak ada gunanya, itu tidak ada di dalam surga. Nah, la yasma'una fiha, para penduduk surga itu tidak akan mendengarkan di dalam surga Aden lagwan, kalimat-kalimat yang sia-sia, kalimat-kalimat yang tidak berguna, kalimat-kalimat yang tidak ada maknanya sedikit pun. Illa salama, kecuali yang mereka dengarkan itu hanyalah kalimat salama, kalimat-kalimat keselamatan. Nah, apa artinya kalimat selamat? Apakah yang didengarkan dalam surga nanti cuma selamat, selamat, selamat saja? Iya. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, maksudnya di sini illa salaman, kecuali ucapan selamat, maksudnya salamatun minal aib. Yang didengarkan dalam surga hanyalah kalimat-kalimat yang selamat dari cacat, selamat dari kejelekan. Artinya semuanya kalimat kebaikan yang selamat dari kejelekan. Itu maksudnya. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Allah di sini semakna dengan apa yang Allah terangkan di dalam surah Al-Waqiah juga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, tentang penduduk surga, ya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Penduduk surga itu tidak akan mendengarkan sedikit pun di dalam surga mereka lagwan, kalimat sia-sia, wala ta'thima, dan tidak pula kalimat yang mengandung dosa. Illa qilan, kecuali yang mereka dengar hanyalah ucapan salaman salama, selamat dan selamat. Artinya apa? Kalimat yang benar-benar selamat dari segala macam bentuk kesia-siaan dan dosa. Nah, tidak dapat kita bayangkan jemaah sekalian betapa indah kehidupan itu. Yang terdengar hanyalah kalimat kebaikan, tasbih, tahmid,
tahlil. Ya, percakapan di antara mereka adalah percakapan yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, bukan kalimat yang membuat resah. Ya, atau di dalamnya terdapat bentuk permusuhan, adu domba dan yang lain sebagainya. Ghibah pasti tidak akan didapatkan di dalam surga. Yang ada adalah kebaikan demi kebaikan, kalimat-kalimat yang indah yang terus didengarkan oleh para penduduk surga. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya." Dan untuk mereka rezeki mereka di dalam surga itu, ya, sudah dipersiapkan untuk mereka rezekinya di dalam surga tersebut, bukratan wa ashiya, pada setiap pagi dan petang hari. Di sini datang dalam kalimat umumnya, Allah mengatakan walahum rizquhum fiha, dan mereka di dalam surga Aden itu sudah ada rezeki-rezeki mereka di dalamnya. Artinya segala macam bentuk rezeki sudah ada dipersiapkan untuk mereka di dalam surga. Apakah itu rezeki secara lahiriah maupun rezeki secara batiniah. Nah, semuanya sudah dipersiapkan di dalam surga. Makanannya, minumannya, pemandangannya, pasangannya, ya, dan suara-suara indah yang didengarkan oleh telinga, itu semuanya adalah bentuk rezeki, dan mereka akan merasakannya di dalam surga tersebut. Dan disebutkan di sini bukratan wa ashiya, di setiap pagi dan petang hari. Para ulama itu, ya, ada sedikit perbincangan di dalam masalah ini. Apakah di dalam surga itu ada pagi dan sore hari, ada siang dan malam? Kenapa disebutkan di sini bukratan wa ashiya? Tayyib. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dalam surga itu, ya, tidak ada siang dan malam, pagi dan petang hari. Kenapa? Karena hari-hari mereka di dalam surga dipenuhi dengan cahaya yang tidak pernah redup. Ya, dan tidak ada kegelapan di dalam surga. Kenapa? Karena para penduduk surga akan diberikan oleh Allah kenikmatan yang sempurna, dan cahaya itu adalah nikmat. Paham ya? Cahaya itu adalah kenikmatan, sehingga cahaya itu tetap ada dalam kehidupan mereka. Dan tidak pernah didatangi oleh gelapnya malam. Terus kenapa disebutkan di sini ada waktu pagi dan waktu petang? Rezeki dipersiapkan untuk mereka pagi dan petang hari di dalam surga. Kata sebagian ulama, naam, sepanjang hari mereka dipenuhi dengan cahaya, tapi mereka tahu bahwa ini telah tiba waktu pagi, telah tiba waktu petang. Siang dan malam mereka tahu. Kenapa? Ya, katanya karena siang mereka tahu kalau ini sudah malam ketika pintu-pintu mereka sudah tertutup dan tirai-tirai mereka itu telah diturunkan. Nah, dan tanda mereka tahu bahwasanya, ya, siang itu telah datang ketika pintu-pintu itu dibuka dan tirai-tirai itu telah tersingkap. Nah, sebagian menyebutkan seperti itu, ya, dengan sanad yang datang dari Al-Walid bin Muslim, ya, sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Naam, walaupun wallahu taala alam tidak ada dalil yang sharih yang menerangkan akan hal tersebut. Yang jelas jemaah sekalian, tetap kita harus yakin bahwa dalam surga itu tetap ada siang, tetap ada pagi dan petang hari.
sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Namun bagaimana hakikat pagi dan petang harinya, wallahu a'lam, itu adalah perkara gaib yang tidak kita ketahui. Jelas ya? Dan Allah tidak beritakan kepada kita. Naam. Kemudian ya, pada ayat berikutnya Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan, yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami, man kana taqiyya, bagi siapa saja yang bertakwa. Jadi setelah Allah menjelaskan bagaimana itu surga Aden, ya, kalimat-kalimat yang akan didengarkan di dalamnya, rezeki-rezekinya, dan kebahagiaan yang ada di dalamnya, maka kata Allah, tilkal jannah, itulah surga, nurid, yang kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami, man kana taqiyya, bagi siapa saja yang bertakwa. Ayat ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ya. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Beberapa ayat setelahnya Allah sebutkan ciri orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris. Allah katakan mereka adalah para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdaus, mereka adalah orang-orang yang pasti akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam surga. Ayat ini jamaah sekalian, kata para ulama, menunjukkan ya, dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwasanya surga itu telah tercipta. Kenapa? Karena Allah mendatangkan dengan kalimat nurid, kami akan wariskan. Sesuatu yang akan diwariskan itu pasti sudah ada. Jelas ya? Tidak ada orang yang mengatakan nanti saya akan wariskan anak saya ya, gedung mewah ditambah lagi lokasi luas. Mana gedungnya? Mana lokasinya? Nanti kalau ada. Wah, tidak ada yang seperti itu ya. Ketika Allah mengatakan inilah surga yang kami akan wariskan kepada hamba kami yang bertakwa, artinya apa? Surga sudah ada, surga sudah tercipta dan siap untuk diwariskan. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga akan diwariskan, menunjukkan ya, dia surga itu laksana harta benda milik Allah yang akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti juga dalam surah Al-Mu'minun tadi, ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris. Alladzina yarithunal firdaus, mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus. Maka sungguh beruntung orang-orang yang akan menjadi pewaris-pewaris surga Firdaus. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kami dan antum seluruhnya termasuk dari kalangan orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu. Nah, kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana taqiyya, yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami bagi siapa yang bertakwa. Ini dalil tegas menunjukkan bahwasanya yang berhak mewarisi surga Firdaus hanyalah orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam dirinya. Paham? Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa di antara sifat
calon-calon para penduduk surga yang akan mewarisi surga itu adalah siapa? Al-muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naba, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan berupa surga. Hadaiqa wa a'naba. Ada kebun-kebun yang indah dalam surga itu, dan ada anggur, kebun-kebun anggur yang luas untuk mereka. Nah, maka ini tegas sekali menunjukkan bahwa yang berhak menghuni surga nanti hanya orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam dirinya. Yang memiliki ketakwaan di dalam dirinya, jemaah sekalian. Allah juga menegaskan dalam ayat yang lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Rabb kalian, wa jannah, dan satu surga, arduha, yang luasnya seluas langit dan bumi. Satu surga luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kata Allah, u'iddat lil muttaqin, dia adalah surga yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bersamaan dengan beratnya mewujudkan ketakwaan di dalam diri kita, jemaah sekalian, di sana ada surga yang menanti bagi orang-orang yang mampu mewujudkan ketakwaan di dalam dirinya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bertakwa kepadanya hingga akhir hayat nanti insyaallah taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hafizakumullah.